selamat datang di channel Kaila Nahla, tempat belajar asik dan bermanfaat. Teman-teman, pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya, kenapa ya ada organisasi yang sukses banget dan berkembang, tapi juga ada tuh organisasi yang segitu-segitu aja gitu, atau malah bubar? Nah, salah satu jawabannya ada di kebijakan sumber daya manusia. Ya, kebijakan sumber daya manusia. Itu bukan cuman hanya soal perekrutan, tetapi juga mempengaruhi bagaimana orang-orang di dalam organisasi. Di video kali ini, kita akan membahas tuh bagaimana sih kebijakan sumber daya manusia atau SDM bisa membentuk budaya kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan organisasi yang solid. Yuk kita mulai! Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai apa sih itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam lingkungan kerja. Singkatnya, ini adalah cara orang-orang bersikap, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam suatu organisasi. Kenapa sih hal ini penting? Karena perilaku organisasi mempengaruhi suasana kerja, efektivitas tim, bahkan keberhasilan jangka panjang organisasi itu sendiri. Contohnya seperti ini, teman-teman. Bayangkan ada dua tim kerja yang dimana tim pertama tim A, kemudian yang kedua tim B. Tim pertama itu saling menghargai, komunikasinya lancar, punya semangat kerja tinggi. Tim kedua itu banyak konflik, miskomunikasi, dan tidak ada kerjasama. Nah, menurut kalian, mana yang akan bertahan lama? Dan ternyata, menurut riset, lebih dari 70% masalah di tempat kerja bukan disebabkan oleh sistem atau alat, tapi oleh perilaku manusia. Bahas selanjutnya itu mengenai apa itu kebijakan sumber daya manusia atau SDM dan mengapa hal ini penting. Kebijakan sumber daya manusia adalah seperangkat aturan, pedoman, dan prosedur yang digunakan untuk mengelola orang-orang di dalam organisasi. Tujuannya agar setiap individu tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana bersikap, dan bagaimana berkontribusi secara optimal. Sumber daya manusia atau SDM yang baik mencakup yang pertama ada rekrutmen, di mana di sini menentukan siapa sih yang layak bergabung dengan organisasi. Kemudian yang kedua ada pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan. Selanjutnya evaluasi kinerja, di mana hal ini untuk menilai kontribusi dan hasil kerja yang adil. Selanjutnya yang terakhir ada manajemen konflik untuk menyelesaikan masalah secara profesional dan konstruktif. Contohnya kita sebut saja ada dua perusahaan. Perusahaan pertama kita beri nama perusahaan A, kemudian perusahaan yang kedua kita beri nama perusahaan B. Dan di perusahaan A, dia memiliki SOP perekrutan yang ketat, kemudian melakukan pelatihan rutin, dan sistem penghargaan. Ternyata setelah dilihat, hasilnya karyawan itu lebih termotivasi dan perusahaan itu tumbuh pesat. Sementara itu, perusahaan B itu dia tidak memiliki SOP perekrutan, mereka hanya asal merekrut. Kemudian jarang memberikan pelatihan dan tidak melakukan evaluasi. Hasilnya turnover tinggi dan target tidak tercapai. Jadi, apa sih dampak dari sumber daya manusia atau SDM terhadap perilaku organisasi? Teman-teman bayangkan, kebijakan sumber daya manusia atau SDM seperti fondasi sebuah bangunan. Kalau fondasinya kuat, bangunannya kokoh. Tapi kalau fondasinya rapuh, bangunannya bisa runtuh kapan aja. Kebijakan sumber daya manusia yang efektif itu biasanya menciptakan budaya kerja yang positif, kemudian membentuk pola pikir bertumbuh atau grow mindset, dan juga mendorong kolaborasi dan inovasi. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung akan lebih loyal terhadap organisasi, bekerjanya lebih produktif, kemudian mampu menyelesaikan masalah dengan solusi bukan dengan emosi. Sebaliknya, organisasi tanpa kebijakan sumber daya manusia atau SDM yang jelas itu akan rentan terhadap konflik internal, sulit mempertahankan talenta, tidak memiliki arah yang jelas.
Untuk pemulai membuat kebijakan sumber daya manusia yang efektif, perusahaan bisa berfokus kepada kebijakan sumber daya manusia yang transparan, adil, dan konsisten dengan visi dan misi dari organisasi. Jadi, kesimpulannya, perilaku organisasi itu mempengaruhi keberhasilan sebuah perusahaan. Kemudian kebijakan sumber daya manusia atau SDM juga berperan penting membentuk perilaku tersebut. Nah, org sukses pasti memiliki sumber daya manusia yang terkelola dengan baik. Makanya, perusahaan harus mulai dari hal-hal kecil seperti menyusun kebijakan perekrutan, adakan pelatihan rutin, kemudian memberikan penghargaan untuk kinerja terbaik. Karena karyawan yang bahagia sama dengan organisasi yang kuat. Teman-teman, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk bantu support channel ini dengan tulis di kolom komentar, menurut kamu apa sih kebijakan sumber daya manusia yang paling penting di dalam organisasi? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye, semangat belajar teman-teman.